Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Lia di Jakarta. Pak Agus, perusahaan kami ada menjaminkan aset berupa kendaraan kepada pihak bank untuk mendapatkan plafon kredit. Saat ini cash flow kami terganggu sehingga pembayaran hutang kami kepada pihak bank menjadi seret. Dari pihak bank ada mengirimkan surat peringatan apabila hutang tidak dibayarkan akan disita oleh bank untuk dilakukan lelang. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak, apakah atas aset kendaraan yang menjadi jaminan tersebut apabila disita dan dilelang oleh bank, kami tetap harus memungut PPN atas hal tersebut? Ibu Lia di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Ada dua pihak ya di sini antara perusahaan ibu sebagai debitur dan perusahaan bank ya, pihak bank sebagai kreditur. Di sini perusahaan ibu meminjamkan dana ya, hutang kepada pihak bank yang menjaminkan aset berupa kendaraan. Ya, di sini ada jaminan fidusia. Nah, jadi karena ada transaksi hutang piutang ini, tentu ya pihak bank dia akan meminta agunan ya, jaminan ya, fungsinya apa? Fungsinya sebagai alat pengaman jika terjadi gagal bayar ya, atau misalkan debitur ternyata prestasi ya, maka agunan tersebut itu bisa diambil alih oleh kreditur. Nah, agunan yang menjadi hak milik kreditur itu bisa dijual ya kepada pembeli. Ya, bisa itu melalui lelang maupun juga transaksi melalui di luar lelang seperti itu. Nah, ketentuan perpajakan kita ya mengenai aturan penyerahan agunan yang mana diambil alih oleh kreditur ya kepada pembeli agunan, ya itu diatur secara tegas ya di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022. Ya, yang mana di situ dijelaskan juga ya mengenai aturan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur itu terutang PPN ya, dan juga aturan teknisnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 ya, yang mengatur mengenai PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Nah, aturan ini ditetapkan tanggal 11 April 2023. Nah, kalau kita lihat aturan di PP 44 tahun 2022 dan di pasal 2 di PMK 41 tahun 2023, di situ dijelaskan bahwa untuk penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan itu termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian dan merupakan penyerahan hak atas barang kena pajak itu dikenakan PPN. Nah, agunan ini ya itu bisa merupakan barang kena pajak yang diambil oleh kreditur, bisa berdasarkan hak tanggungan ya, misalnya hak tanggungan atas tanah ya beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut ya. Sedangkan untuk jaminan fidusia ya ini bisa seperti kendaraan bermotor. Nah, untuk saat terutang PPN ya atas transaksi pada saat agunannya itu diambil alih atau disita oleh kreditur, yang mana aset agunan ini dijual kepada pembeli agunan ya, itu si pihak si kreditur ya, dalam hal ini bank, apabila dia sudah PKP, sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu dia harus pungut PPN ya, harus pungut PPN. Nah, tarif PPN kan 11%. Nah, jadi pengenaannya itu adalah tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajaknya itu ada 10%. Jadi 11% kali 10%, jadi 1,1% ya, dikalikan dengan harga jual agunannya itu. Nah, kewajiban pemungutan PPN ini itu yang pihak yang memungutnya adalah kreditur ya. Jadi pihak bank, yang mana apabila bank ini sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bu Lia, untuk pengambil alihan agunan ya dari debitur ya, dalam hal ini perusahaan Bu Lia kepada pihak bank sebagai kreditur, maka atas agunan kendaraan yang diambil alih ini
perusahaan mulia tidak perlu menerbitkan faktur pajak. Ya, tidak perlu menerbitkan faktur pajak. Jadi tidak ada terutang PPN, ya. Jadi pengenaan PPN itu hanya kepada pihak kreditur, ya, pada pihak kreditur yang mana apabila dia sudah melakukan transaksi penjualan barang agunannya itu kepada pembeli agunan. Ya, oke, jadi saya tegaskan lagi, pihak perusahaan mulia sebagai debitur tidak perlu menerbitkan faktur pajak, ya, karena tidak terutang PPN seperti itu. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk mulia dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.